Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kita pertama, kita akan membahas tentang pengenalan kimia, yaitu hakikat ilmu kimia dan peranan kimia dalam kehidupan. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan setelah melakukan pembelajaran ini, siswa dapat menjelaskan peran ilmu kimia dalam perkembangan ilmu lain. Yang kedua adalah mengkomunikasikan peran ilmu kimia dalam mengatasi masalah global. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan zat kimia yang terdapat dalam produk-produk kimia. Yang keempat adalah siswa dapat melakukan identifikasi bahan kimia yang terdapat dalam suatu produk di kehidupan sehari-hari. Hakikat ilmu kimia. Ilmu kimia berasal dari bahasa Arab, yaitu alkemi, yang artinya perubahan materi. Ilmu kimia ditemukan oleh ilmuwan Arab Jabir Ibnu Hayyan. Kimia sendiri berarti adalah ilmu yang mempelajari rekayasa materi, yaitu mengubah materi menjadi materi lain. Secara lengkap, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan zat atau materi. Hakikat ilmu kimia adalah bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk lain, sehingga terjadi deformasi. Perubahan letak susunan ini akan mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud maupun sifat semula. Ilmu kimia bagian dari ilmu pengetahuan alam. Pada saat di SMP, kalian telah mempelajari ilmu pengetahuan alam. Dan ilmu pengetahuan alam atau IPA pada saat duduk di SMP maupun di MTS dibedakan menjadi cabang biologi dan ilmu fisika. Pada saat kalian duduk di bangku SMA maupun MA, maka IPA juga dibagi lagi menjadi bagian yang ketiga, yaitu adalah ilmu kimia. Ya, di mana ilmu kimia mempunyai kedudukan yang sama dengan fisika dan biologi sebagai cabang dari ilmu pengetahuan alam. Cabang-cabang yang lain dari ilmu pengetahuan alam adalah misalkan ilmu kedokteran, ilmu farmasi, ilmu astronomi, ilmu geologi, ilmu biokimia, dan masih banyak cabang-cabang dari IPA yang belum kami tuliskan di slide kami. Identifikasi bahan kimia dalam suatu produk di kehidupan sehari-hari. Hampir setiap kegiatan kita, dari mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu selalu bersentuhan dengan bahan-bahan kimia. Perhatikan gambar 1. Kegiatan mencuci tangan. Di sini menggunakan sabun, dan sabun yang kita gunakan adalah zat kimia. Pasta gigi yang kita gunakan juga zat kimia. Sampo yang kita gunakan juga zat kimia. Deterjen yang kita pakai untuk mencuci juga zat kimia. Pada gambar 2, obat-obatan yang kita konsumsi juga zat kimia. Produk kecantikan, bedak, lipstik adalah zat kimia. Makanan olahan juga zat kimia. Roti yang terlihat pada gambar bisa saja komposisinya terdiri dari mentega yang merupakan zat kimia. Garam, zat kimia. Susu juga zat kimia. Cuka, zat kimia. Gorengan yang kita makan, ini juga makanan olahan, adalah zat kimia. Bahkan minyak goreng yang digunakan untuk menggoreng adalah zat kimia. Gambar 4, pupuk yang digunakan untuk pertanian dan perkebunan adalah bahan kimia.
Pada gambar kiri memperlihatkan pupuk NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium. Nitrogen, fosfor, dan kalium adalah bahan kimia. Gambar sebelah kanan memperlihatkan pupuk urea. Kandungan terbesar dari pupuk urea adalah nitrogen yang mencapai 46%. Urea, zat kimia. Gambar 5, bahan bakar. Aftur, zat kimia. LPG yang sering kita pakai adalah zat kimia. Biogas, zat kimia. Bensin juga zat kimia. Gambar 6 memperlihatkan berbagai macam produk wadah dari plastik. Plastik sendiri merupakan bahan-bahan kimia. Bisa dipastikan bahwa semua aspek kehidupan kita selalu bersentuhan dengan zat kimia. Peran kimia dalam mengatasi masalah global. Kimia berperan dalam semua sektor kehidupan. Kimia berperan dalam sektor pertanian. Kimia juga berperan dalam sektor atau bidang kedokteran. Kimia juga berperan dalam bidang farmasi. Kimia juga berperan dalam bidang astronomi. Kimia berperan dalam bidang geologi. Kimia berperan juga dalam bidang kemiliteran. Dan kimia juga berperan dalam bidang kuliner. Nah, untuk lebih memahami peran kimia terhadap ilmu lain, maka silahkan kalian cari artikel mengenai peranan kimia terhadap ilmu lain. Silahkan kalian bagi menjadi 6 kelompok. Kelompok pertama membahas peran kimia terhadap ilmu farmasi. Kelompok kedua, peran kimia terhadap ilmu geologi. Peran ketiga tentang peranan kimia terhadap ilmu pertanian. Kelompok keempat adalah peranan kimia di bidang kesehatan dan kedokteran. Kelompok kelima, peranan kimia di bidang ilmu kemiliteran. Dan kelompok 6, peranan kimia terhadap penyelesaian masalah global. Nah, sekian pertemuan kita pada kali ini. Kita bisa lanjut di pertemuan kimia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.